Pemirsa, isu reshuffle jilid 2 kian kencang berembus. Kemarin sejumlah elit Partai Koalisi Indonesia Hebat bertemu di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Teku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Namun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah pertemuan ini khusus membahas isu reshuffle. Santernya isu reshuffle jilid 2 berembus setelah sejumlah politikus PAN buka suara bahwa mereka telah menyiapkan 5 kadernya untuk mengantisipasi reshuffle kabinet jilid 2. Pernyataan PAN ini sontak mendapat reaksi dari parpol anggota Koalisi Indonesia Hebat. Mereka kembali mengingatkan komitmen tanpa syarat bagi PAN saat bergabung dengan KIH. Akankah reshuffle jilid 2 akan mengakomodir masuk PAN dalam kabinet? Siapa pula yang akan tersingkir dalam reshuffle kabinet jilid 2 nanti? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik yang juga sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Selamat sore. Ya, dan juga telah bergabung melalui sambungan telepon Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi. Selamat sore, Pak Viva Yoga. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, saya ke Pak Viva terlebih dahulu. Benar sudah menyiapkan 5 nama nih, Pak? Menurut Ketua Umum, Bang Zulkifli Hasan, PAN tidak menyiapkan nama-nama seperti itu. Jadi PAN bergabung dengan pemerintah bukan soal kursi kabinet, tapi semata-mata ingin memperkuat pemerintahan secara politik, dan yang kedua pemerintah agar lebih stabil dalam membangun kedaulatan bangsa untuk NKRI. Nah, yang kedua, PAN tidak akan melukai partai-partai politik pendukung Pak Jokowi yang telah berdarah-darah. Tentunya juga Pak Jokowi akan tetap mempertahankan harmoni karena PAN tahu diri, tidak haus kekuasaan. Jadi sebenarnya bergabungnya PAN ke pemerintah itu adalah menginginkan agar pemerintah ini bisa yang bertambah kuat lagi gitu. Oke, jadi kalau kemarin ada pernyataan dari Ketua DPP PAN Yandri Susanto yang mengatakan bahwa saya kira wajib bukan hanya per tahun reshuffle-nya karena menteri itu kerja dengan presiden, jadi bisa ada teguran dan kemudian juga bisa ujungnya reshuffle, dan kemudian mereka sudah mengusulkan nama-nama, itu tidak benar atau jangan-jangan Pak Viva Yoga tidak tahu atau seperti apa? Saya tahu, tapi kalau soal evaluasi kabinet itu mau diganti apa tidak, itu seluruhnya kewenangan prerogatif dari Presiden yang diatur di Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. PAN tidak akan mencampuri soal kapan atau tanggal waktunya, terus kemudian komposisinya dan posisinya. Jadi itu sesuai dengan beberapa partai politik yang sejak awal mendukung Pak Jokowi. PAN bergabung juga tanpa syarat lah, inginnya agar pemerintah ini bisa bertambah kuat, bertambah sehat, dan bisa mensejahterakan masyarakat. Oke, ini tapi bukan hanya PAN saja yang mungkin bisa dinilai kegeeran kemudian menyiapkan nama-nama, tetapi juga sudah ada yang mulai kepanasan di dalam Koalisi Indonesia Hebat, yaitu dari Partai Nasdem. Kemarin ada juga pernyataan dari Kepala Kelompok Fraksi Nasdem Lutfi Amuti yang mengatakan ada sinyal kuat dari pemerintah untuk mengakomodir kader Partai PAN, Pak Viva Yoga. Iya, kalau soal kewenangan mau menjadikan kader PAN itu duduk di kabinet apa tidak, sepenuhnya kami serahkan kepada Presiden. PAN menghormati keputusan Presiden, PAN tidak akan mencampuri atau melakukan intervensi terhadap Presiden. Oke, tapi ada sinyal, memang ada sinyal Pak Viva? Itu semuanya sepenuhnya kami serahkan kepada Presiden, dan PAN sangat menghargai ya partai-partai politik yang sejak awal mendukung Pak Jokowi, dan tentunya Pak Presiden juga akan melakukan pemikiran bagaimana agar menjaga harmoni. Yakinlah bahwa dengan bergabungnya PAN di pemerintahan itu tidak akan mengusik terhadap keberadaan partai-partai politik yang sejak awal mendukung Bapak Presiden Jokowi. Jadi tidak diberi posisi pun tidak akan marah ya PAN ya Pak?
Ya tidak marah, tidak biasa saja gitu. Yang penting bahwa pemerintah ini berjalan, bisa bertambah sehat, bertambah kuat, dan mampu untuk mewujudkan tujuan nasional, memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa. Oke, baik. Pak Viva Yoga ditahan dulu, saya pindah dulu ke Pak Hanta Yuda. Ya. Mas Hanta Yuda, ini sebenarnya perlu atau tidak perlu sih ada reshuffle jilid 2 kalau melihat komposisi yang ada sekarang? Pertama, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden, perangkat presiden, kapanpun mau reshuffle itu boleh-boleh saja. Karena keperluan presiden adalah untuk meningkatkan kinerja, untuk memenuhi janji-janji politik kepada rakyat, karena presiden dan wapres dipilih langsung oleh rakyat, sehingga reshuffle itu adalah salah satu jalan bagi untuk meningkatkan kinerja tadi. Dalam situasi saat ini, kalau saya melihat secara objektif ya, ketika tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintah tidak begitu tinggi, itu satu hal. Evaluasi publik, evaluasi teknokratiknya tentu Pak Jokowi juga pasti punya evaluasi, maka reshuffle menurut saya menjadi kebutuhan bagi presiden, kebutuhan bagi publik, bagi rakyat, menurut saya bagi bangsa ini ketika mencari tim yang kokoh. Ibarat saya sering mengistilahkan dengan sepak bola, strategi sudah dicoba, ada pakai kebijakan 1, 2, 3, 4 kebijakan ekonomi ya. Kemudian juga dievaluasi pelatihnya presiden istilahnya. Kalau kemudian tetap tidak efektif ya yang menjadi evaluasi adalah pemainnya, pergantian pemain. Jadi itu ada keperluan, dan ketika ditanyakan kepada publik 42% mayoritas juga mendukung adanya reshuffle kabinet, sehingga momentum reshuffle kabinet itu menurut saya ada momentum positif. Kalau tepat Pak Presiden misalnya melakukan reshuffle, betul-betul nomor satu pertimbangan adalah meningkatkan kinerja. Jadi basis evaluasi utamanya bukan basis untuk kinerja. mengakomodir partai lain masuk. Iya, meskipun itu tidak bisa dihindari realitasnya, tetapi jangan sampai itu yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan adalah soal pertimbangan politik saja, nanti kinerjanya di nomor sekian kan, yang dirugikan justru pemerintah sendiri. Jadi nomor satu kinerja, kedua mempertimbangkan tingkat kepuasan publik, yang ketiga perimbangan politik, memperhatikan aspek-aspek dukungan politik tadi seperti Pak Mas Viva Yoga sampaikan tadi juga penting, dukungan dari parlemen dan sebagainya. Oke, baik. Tapi masalahnya kan reshuffle sebelumnya baru saja dilakukan pada bulan Agustus. Ini ada 2 bulan jarak, kemudian melakukan, misalnya kemudian dilakukan dalam waktu dekat, jaraknya hanya 2 bulan. Apa kemudian tidak terlihat kenapa tidak pada waktu itu saja dilakukan sekalian? Saya menyayangkan reshuffle yang sebelumnya. Reshuffle yang sebelumnya istilah saya itu kurang nendang. Kenapa kurang nendang? Efeknya ketika dievaluasi, ketika ada reshuffle kabinet, idealnya kinerja pemerintah membaik, meningkat. Ketika kinerja pemerintah meningkat, itu dirasakan oleh publik, tingkat kepuasan publik meningkat. Nah, ketika kita survei setelah 6 bulan, setelah reshuffle sekarang, itu tingkat kepuasan tidak meningkat. Nah, itu menjadi evaluasi penting, sehingga evaluasi itu harus betul-betul dilakukan oleh presiden, pertimbangan teknokratiknya. Dan reshuffle itu bisa iya, bisa tidak. Saya mengatakan tidak harus, tetapi juga keperluan. Kalau ternyata ada strategi Pak Presiden tidak melalui reshuffle, misalnya lebih ketat lagi dipanggil menteri satu persatu, ya sah-sah saja. Yang penting kinerja. Poinnya kinerja, bukan reshuffle-nya. Reshuffle itu adalah instrumen. Nomor satu, harus ada basis teknokratik. Kedua, publik. Dan ketiga, politik. Teknokratik, presiden pasti punya instrumen. Mana presidennya, mana menteri yang sudah memenuhi kriteria, mana menteri yang sudah memenuhi target kerja yang diberikan oleh presiden. Presiden punya data itu. Dan itu mudah. Mau reshuffle sekarang pun mungkin bisa, besok pun bisa. Yang kedua, publik. Itu masukan berdasarkan hasil survei yang bisa dipertanggungjawabkan akurasinya, itu juga bisa. Nah, yang membuat lama itu ada pertimbangan yang ketiga. Apa itu? Politik. Pertimbangan politik ini lama, yang tadi soal tadi Tasya sampaikan kepada Mas Viva Yoga tadi. Kalau PAN masuk misalnya, karena PAN sudah mendukung, tentu harus ada kompensasi politik yang didapatkan. Nanti ada partai yang merasa tergusur dan seterusnya. Perimbangan-perimbangan politik inilah yang membuat biasanya lama. Dan kita lihat dinamikanya kan cukup menarik ya, ketika ada pertemuan di Koalisi Indonesia Hebat di Tengku Umar dan sebagainya. Itu yang membuat biasanya reshuffle kabinet itu agak lama. Pertimbangan politik inilah yang agak lama. Kalau Anda melihatnya saat ini Jokowi ada atau berada di bawah tekanankah ketika akan melakukan reshuffle yang jilid 2 ini? Idealnya tidak boleh, tetapi sulit dihindari, dan itu terjadi tidak hanya di era Pak Jokowi, di era Pak SBY. Tekanan itu dari segala penjuru. Jadi ada dua, ada pola intervensi dan akomodasi. Jadi pola ada presiden namanya akomodasi politik. Kalau partai mengintervensi misalnya dengan bahasa yang berbeda
berbeda-beda. Tentu kalau bicara normatifnya, konstitusi ini hak prerogatif presiden, tapi bicara realitasnya kan tidak bisa. Okay. Karena dalam kesehariannya presiden juga membutuhkan dukungan dari parlemen. Seperti Mas Viva Yoga katakan tadi, PAN punya komitmen untuk mendukung pemerintahan yang kuat, yang stabil, yang efektif. Nah, harus ada dukungan di parlemen. Dukungan di parlemen biasanya koalisi di parlemen ada korelasi dengan mendapatkan salah satunya kursi di kabinet. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan oleh presiden dalam membangun koalisi ini tetap ada. Kita tidak mengatakan tidak bisa mempertimbangkan politik, tapi bagaimana presiden bisa terampil menjadikan kinerja tetap nomor satu. Bisa dia dari PAN, bisa dari partai mana, tetapi basisnya kinerja. Misalnya yang diminta PAN adalah Mas Viva Yoga. Ini misalnya Mas Viva Yoga. Tapi bukan karena ketua umumnya minta Mas Viva Yoga harus jadi menteri, tapi memang Presiden Jokowi memang membutuhkan beliau untuk menjadi menteri X misalnya, sehingga ya koordinasi komunikasi kepada menteri, kepada ketua umumnya. Tapi kalau ketua umumnya sudah mengintervensi, tidak kami minta sekian dan orangnya 1, 2, 3. Kemudian dicari-cari jabatannya, iya, dicari-cari, diatur-atur, disesuaikan, presiden tidak punya ruang lagi. Nah, itu namanya presiden betul-betul ditekan dan presidennya tersandera dan presidennya tidak memiliki hak prerogatif lagi karena prerogatifnya tereduksi, dan itu yang jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Oke, baik. Saya ke Mas Viva Yoga lagi. Mas Viva Yoga, sejauh ini sebenarnya seperti apa komunikasi yang terbangun antara pemerintah, antara Jokowi, JK dengan pimpinan partai PAN? Iya, sebelum PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah, komunikasi antara Bang Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN dengan Presiden Pak Jokowi dan Pak JK ya tetap harmonis, apalagi Ketua Umum PAN itu menjadi Ketua MPR. Jadi saya rasa dari soal komunikasi sebelum PAN bergabung itu sangat harmonis sekali. Yang kedua, jadi sebenarnya pertimbangannya itu ya bukan untuk kepentingan partai, tapi pola komunikasi yang dibangun ini semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi cara-cara seperti itulah yang saya rasa akan bisa mencairkan suasana terhadap bagaimana solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi saat ini dan ke depan. Oke, baik. Ditahan dulu Mas Viva Yoga, kita akan break sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.